wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam kepada seluruh peserta yang sudah tergabung di dalam kegiatan Bisik Baper pada malam hari ini. Terima kasih atas sudah mau meluangkan waktunya untuk bergabung di kegiatan Bisik Baper dengan tema asma bronkial, how to identify and treat bronchial asthma. Nah, sekarang ini kita sudah terhubung dengan pemateri kita, yakni Dr. Andi Anissa Ramadhani, spesialis penyakit dalam. Tapi dokter, selamat malam dokter. Ya, selamat malam, Dek. Ya dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik dokter, dalam keadaan baik ya dokter. Semoga kita semua yang tergabung di dalam kegiatan Bisik Baper pada malam hari ini selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam keadaan baik. Baik dokter, sebelum masuk ke pemaparan materi dokter, mohon izin dokter untuk membacakan CV terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pengerjaan pretest kepada peserta dokter. Tapi dokter, mohon izin dokter. Ya, silakan. Baik, kepada peserta, jadi untuk Bisik Baper dengan tema How to Identify and Treat Bronchial Asthma pada malam hari ini akan dibawakan oleh Dr. Andi Anissa Ramadhani, spesialis penyakit dalam, di mana untuk riwayat pendidikan sendiri dokter lulusan Universitas Hasanuddin tahun 2013, dokter spesialis penyakit dalam lulusan Universitas Hasanuddin tahun 2020, dan untuk riwayat pekerjaan dokter sendiri merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Boswa dari tahun 2021 hingga sekarang. Dokter juga merupakan dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Dokter juga menjadi dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Hikmah. Tapi selanjutnya adalah pengerjaan pretest kepada peserta. Untuk link pretest sudah bisa diakses di kolom chat atau melalui platform dari grup Bisik Baper. Mungkin kepada peserta sudah bisa diakses link pretestnya. Mungkin teman-teman sudah bisa mengakses link pretestnya. Jika ada kendala bisa disampaikan. Apakah sudah bisa terbuka link pretestnya semua? Baik, jika sudah bisa terbuka, jadi untuk waktu pengerjaan pretest adalah 5 menit, dimulai dari sekarang. Mungkin Nurvidia bisa di-share screen untuk waktunya terlebih dahulu. Baik, kepada peserta sudah bisa untuk mengerjakan pretestnya mulai dari sekarang.
Kepada seluruh peserta untuk waktu pengerjaannya sisa 20 menit, 20 detik. Baik, mungkin untuk jawaban dari pretestnya sudah bisa dikirimkan. Terima kasih sudah menjawab pretest. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni pembawaan materi dari Dr. Andi Anissa Ramadhani, spesialis penyakit dalam, mengenai asma bronchial, how to identify and treat bronchial asthma. Kepada dokter, saya persilakan. Tapi dokter. Saya sudah boleh share screen. Tapi dokter, ya dokter, boleh dokter. Ya, boleh hostnya tolong di ini dibuka. Saya nggak bisa share screen soalnya. Ya. Ada suaramu di sini. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam untuk adik-adik semua. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada BEM Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi hari ini tentang asma bronchial ya, bagaimana caranya kita mengidentifikasi serta bagaimana sih kita men-treat atau memberikan tata laksana yang hari ini saya akan fokuskan untuk pengobatan asma yang stabil ya, karena pada saat nanti adik-adik masuk ke dunia koas ya, pada saat sudah mulai standby di UGD atau sudah bekerja di rumah sakit, pasti kalian akan mendapatkan kasus asma bronchial itu lumayan ya. Jadi ini bisa jadi salah satu materi yang nantinya akan aplikatif untuk ketika kalian bekerja nantinya di rumah sakit. Oke. Pertama-tama untuk asma bronchial, di sini saya akan membawakan ya, kita seperti mereview, saya tidak akan memberikan kuliah terlalu banyak. Kita akan berfokus di definisi ya, bagaimana prevalensinya asma terutama di Sulawesi Selatan, bagaimana kita mengenal tanda dan gejala ya ketika ada pasien datang ke kita, pemeriksaan penunjang apa yang harusnya adik-adik sarankan ketika dia masuk, dan apa saja diagnosis banding serta tata laksana yang akan kita berikan nantinya. Nah, untuk per definisi, apa sih asma bronchial itu? Asma bronchial adalah merupakan suatu penyakit yang heterogen yang biasanya memiliki karakteristik inflamasi kronik pada saluran nafas. Jadi dia inflamasi yang inflamasi kronis, inflamasi yang sudah lama, ya. Dia biasanya erat kaitannya dengan ada riwayat alergi, ya, atau dia paparan alergi sebelumnya yang biasanya dia sudah mengalami dari usia muda dan bisa menetap pada usia dewasa. Penyakit ini, asma ini biasanya ditandai dengan adanya riwayat gejala pernafasan, seperti pasien datang ke kita itu dengan keluhan mengik, ya, sesak nafas, dada terasa berat, ya, batuk yang bervariasi, bisa batuk kering ataupun batuk yang produktif, batuk disertai lendir, dan disertai variasi hambatan aliran udara ekspirasi. Nah, prevalensi asma pada saat yang dilaporkan adalah ternyata asma itu menduduki 10 besar dari penyebab angka kesakitan dan kematian di Indonesia.
Nah, hal ini tergambar dari survei kesehatan rumah tangga atau SKRT di berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan dari hasil penelitian Riskesdas pada tahun 2013, ya sekitar 9-10 tahun yang lalu, itu menyatakan bahwa prevalensi asma saat itu mencapai 4-4,5%, di mana kasus terbanyak itu adalah di Sulawesi Tengah, ya sekitar 7,8%, diikuti dengan NTT, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan mencapai 6,7%. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih caranya kita mengidentifikasi pasien ini. Kalau ada pasien sesak masuk ke kita, bagaimana kita mengidentifikasi atau bagaimana kita mendiagnosis suatu kondisi asma bronkial. Nah, untuk kondisi asma bronkial itu sendiri, alur mendiagnosis itu hampir sama dengan penyakit-penyakit lainnya ya, Dek. Kita membutuhkan pasti dengan histori penyakit sebelumnya ya, yang bisa kita dapatkan melalui dari anamnesis, ya, pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Nah, dari anamnesis dan pemeriksaan fisik ini, dari anamnesis seperti yang kita ketahui, kita bisa mendapatkan dua cara untuk menganamnesis pasien, baik itu secara autoanamnesis, secara langsung kita dengan pasien, atau alloanamnesis kita dengan pendamping pasien. Terkadang pasien dengan asma, dia bisa saja datang ke kita dengan kondisi yang ringan atau sedang, bahkan dia sudah masuk dengan kondisi berat yang mengancam jiwa. Ya, ketika dia datang masih dengan status asma yang ringan atau sedang, kita masih bisa melakukan anamnesis secara autoanamnesis. Biasanya dia datang dengan keluhan paling banyak biasanya sesak, ya, mengi, batuk, berlendir, rasa berat di dada, biasanya terutama pada malam hari atau pada pagi hari, ya, subuh biasanya. Terus terkadang dia mengatakan bahwa dok, sesak saya biasanya datang kalau saya lagi flu batuk, ya, atau enggak saya lagi aktivitas berat, atau kadang juga pasien mengatakan saya habis marah dokter atau emosi. Nah, itu biasanya memicu kekambuhan terjadinya kondisi asma bronkial. Ternyata perubahan cuaca juga bisa menjadi pencetus ketika dia ada alergi, faktor alergi mungkin dia alergi cuaca dingin atau alergi cuaca panas, ya, atau paparan asap rokok atau serta pajanan alergen. Nah, untuk anamnesis, saya kira poin yang ini saja yang biasanya banyak pasien keluhkan ke dokter. Dari segi pemeriksaan fisik, biasanya pada pasien-pasien dengan asma bronkial yang ringan, terkadang dia tidak ada kelainan dari tanda vital, ya, biasanya cenderung hemodinamik stabil. Dari pemeriksaan palpasi atau inspeksi pun biasanya tidak ada kelainan yang bermakna, tapi pada saat pemeriksaan auskultasi kita biasa mendapatkan wheezing atau mengi di seluruh lapangan paru. Namun pada kondisi eksaserbasi berat, wheezing atau mengi itu biasanya jarang juga kita temukan, tapi pasien memberikan kita tanda yang lain, misalnya pasiennya cenderung sianosis, ya, kalau dia sudah sesak berat, terus cenderung pasiennya somnolen atau mengantuk, kesulitan berbicara ini dalam artian dia tidak bisa mengucapkan suatu kalimat yang utuh atau dia berbicara kata per kata, ya, cenderung pasiennya mengeluhkan berdebar-debar, takikardi, dada hiperinflasi, serta kalau berat sekali dia bisa menunjukkan adanya retraksi dari otot-otot bagian toraks, ya, biasanya seperti itu, ada retraksi. Sorry deh, dia loncat. Nah ini,
Untuk pemeriksaan penunjang, untuk kondisi asma bronkial ini adalah yang paling pertama dapat kita berikan, yang dapat kita anjurkan adalah pemeriksaan spirometri. Pemeriksaan spirometri merupakan pemeriksaan gold standar untuk menentukan ini adalah kondisi asma, di mana yang kita ukur adalah volume ekspirasi paksa dalam 1 detik dan kapasitas vital paksanya. Setelah itu kita juga bisa melakukan pengukuran dari arus puncak ekspirasi. Kapan sih kita bilang, oh ternyata pasien ini sudah asma? Jika dari hasil pemeriksaan FEP1 per KVP-nya ini adalah kurang dari 75% dari hasil spirometrinya. Nah, pada awal dia sebelum diberi obat, itu dia dari hasil ininya itu kurang dari 75, ternyata setelah kita berikan dia bronkodilator, dan kita ukur ulang dia punya spirometri, maka dia akan mengalami peningkatan nilai dari FEP ini hingga sebanyak lebih dari 12% atau lebih dari 200 mili. Nah, berarti kalau dia ada peningkatan, kita sudah menganggap, oh berarti memang ini pasien asma bronkial, karena ketika diberikan obat bronkodilator, dia punya saluran nafas itu mulai terbuka, tidak ada obstruksi. Pengukuran arus puncak ekspirasi pada pasien juga biasanya kita idealnya membandingkan nilai terbaik dari pasien itu sendiri. Jadi kita mengukur dulu sebelum diberikan obat, setelah diberikan obat bronkodilator, maka kita akan mengukur ulang, dia akan mengalami peningkatan sekitar 60 liter per menit, atau nilainya biasa meningkat sampai di atas 20%. Jadi seperti itu. Ini gold standarnya sampai saat ini masih pemeriksaan spirometri. Pemeriksaan lain yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan fototoraks. Namun pada kondisi-kondisi asma biasanya dia memberikan gambaran fototoraks yang cenderung normal. Kecuali biasanya dia diikuti dengan adanya infeksi, mungkin infeksi pneumonia atau pencetus, dia ada bronkitis dan lain-lain. Ya, pemeriksaan fototoraks ini dilakukan untuk menyingkirkan adanya penyebab-penyebab lain yang menyebabkan obstruksi saluran nafas dan adanya kecurigaan terhadap proses patologis di paru atau komplikasi asma seperti misalnya ada pneumotoraks, ya, pneumomediastinum ataupun atelektasis. Karena dalam 3 kondisi ini dia bisa memberikan gejala sesak yang kadang kita berpikir, oh ternyata ini asma, ternyata dia kausanya kausa lain. Ya, seperti itu. Nah, untuk sekarang ketika kita sudah mendapatkan dia punya histori penyakit, ya kita sudah mendapatkan dari anamnesis, kita dari pemeriksaan fisik kita sudah dapatkan adanya wheezing di seluruh lapangan paru, pada pemeriksaan penunjang spirometri juga kita sudah mendapatkan gambaran bahwa memang ada obstruksi ya yang memperkuat diagnosa kita asma bronkial, maka kita akan mulai menentukan seberapa berat derajat asma si pasien ini. Nah, derajat asma atau derajat kontrol asma dapat dinilai dari 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah pasien mengalami gejala di siang hari lebih dari 2 kali per pekan atau per minggu? Itu pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan kedua, pernah nggak si pasien ini terbangun malam hari karena sesaknya kambuh misalnya. Pertanyaan ketiga, selama dia aktivitas sehari-hari, apakah sering menggunakan obat reliever, ya pelega, atau dia menggunakan SABA yang short acting beta agonis yang dibutuhkan lebih dari 2 kali per minggu, dan apakah ada apakah ada keterbatasan aktivitas akibat kondisinya si pasien ini, maksudnya kondisi sesaknya ya. Jadi misalnya pada saat mungkin dia aktivitas berat, dia mulai sesak, atau bahkan baring pun dia sudah sesak. Jadi seperti itu. Nah,
Kapan kita katakan si pasien ini asmanya terkontrol dengan baik? Ketika dari 4 pertanyaan ini pasien tidak mengalami gejala siang hari lebih dari 2 kali, tidak pernah terbangun tengah malam, dalam satu minggu dia tidak pernah menggunakan obat Relival atau pelega, terus tidak adanya keterbatasan aktivitas. Berarti kita menganggap, oh si pasien ini asmanya terkontrol dengan baik. Kalau kapan kita katakan dia terkontrol sebagian? Kalau dari 4 pertanyaan ini ada 1 atau 2 positif gejala yang dia alami. Tidak terkontrol bila dari 4 pertanyaan ini ada 3 atau 4 positif dari gejala yang dia alami. Ya, itu ini adalah 4 pertanyaan yang wajib biasanya kita tanyakan ketika pasien datang dengan menunjukkan gejala-gejala asma. Nah, ini adalah derajat asma pada kondisi stabil, ya. Ini biasanya kita menggunakan derajat asma yang ini ketika pasien datang dengan pasien datang ke poliklinik, ya. Derajat asma pada kondisi stabil sebelum kita berikan pengobatan. Jadi derajat asma dengan kondisi ini biasanya kita membagi 4 kelas, yaitu intermittent, persisten ringan, persisten sedang, dan persisten berat. Di mana yang membedakan dari keempat klasifikasi ini atau keempat kelas ini itu adalah dari gejalanya. Ya, misalnya kalau yang intermittent dalam 1 bulan dia kambuhnya tidak lebih dari 1 kali, kurang dari 1 kali, bahkan sama sekali tidak kambuh. Tidak ada gejala di luar serangan, biasanya serangannya hanya durasinya singkat. Ketika dia beristirahat, gejalanya akan mengalami perbaikan. Sedangkan untuk persisten ringan, cenderung biasanya dalam 1 minggu, pasien itu akan mengeluhkan sesaknya itu kambuh melebihi dari 1 kali. Jadi dalam 1 minggu itu dia sesaknya kambuh 1 sampai 2 kali. Biasanya seperti itu. Gejalanya kadang muncul dan dia sudah mulai mengganggu pada saat pasien hendak tidur atau hendak melakukan aktivitas. Untuk serangan malam biasanya dia muncul dalam per bulan itu lebih dari 2 kali. Ya. Kalau persisten sedang kita biasanya evaluasi di kesehariannya. Dalam kesehariannya apakah dia gejala sesaknya muncul setiap hari dan dia sudah cenderung memerlukan bronkodilator untuk mengurangi gejala. Ya. Cenderung serangannya akan mengganggu pada saat pasien hendak tidur, ya, mengganggu aktivitas. Serangan malam biasanya muncul lebih dari 1 kali dalam per minggu, ya. Nilai FEP-nya cenderung biasanya hanya sekitar 60 sampai 80%. Kalau persisten berat biasanya dalam kesehariannya itu dia akan sesak terus menerus, ya. Akan lebih sering kambuh, aktivitas fisiknya pasti sangat terbatas, ya. Even dia beraktivitas ringan, pasti pasiennya akan cenderung lebih sesak. Untuk serangan malamnya pasti akan lebih sering dia mengalami kekambuhan di malam hari. Seperti itu. Ini untuk derajat asma pada kondisi stabil yang belum mendapatkan pengobatan. Nah, untuk sekarang, bagaimana sih caranya kita menentukan derajat berat asma ketika dia mengalami eksaserbasi? Untuk menentukan derajat asma ketika dia lagi serangan, ya, lagi serangan eksaserbasi, biasanya dibagi atas ringan sedang, ada kelas berat, sampai kelas yang mengancam jiwa. Perbedaannya adalah bagaimana dia berbicara, ya, mengatakan keluhannya kepada kita, bagaimana dia posisi untuk memperingan dia punya gejala, ya, bagaimana dia punya kesadaran,
frekuensi nafasnya pada saat itu, apakah dia pada saat bernafas memerlukan bantuan otot dari otot-otot lain ya untuk bernafas, terus bagaimana dia punya frekuensi nadi atau heart rate ya, terus saturasinya juga kita evaluasi. Kalau untuk ringan sedang, cenderung biasanya pasien masih bisa berbicara kalimatnya itu masih utuh. Jadi dia masih berbicara seperti, iya dokter saya sesak sudah 2 hari terakhir, memberat itu 1 hari terakhir. Nah, cenderung dia kalimatnya masih bagus, tidak terputus-putus. Ya, sedangkan kalau berat, dia sudah mulai, iya dokter saya sesak. Habis itu dia berhenti lagi. Sudah, dia stop lagi 2 hari yang lalu. Jadi dia sudah mulai berbicara kata per kata. Itu perbedaannya antara ringan sedang sama berat. Ya, untuk posisi cenderung kalau ringan sedang biasanya pasiennya masih bisa duduk tegak. Ya, maksudnya dia nggak gelisah, masih duduk seperti biasa. Dia ngomong kayak seperti biasa, hanya dia kalau tarik nafas agak berat. Kalau kondisi yang asma yang kondisinya sudah berat, pasti cenderung pasiennya akan lebih membungkuk, duduk membungkuk ke depan untuk memperbaiki dia punya gejala. Biasanya dia lebih nyaman kalau bungkuk ke depan. Untuk kesadaran, kalau yang ringan sedang, cenderung biasanya kesadarannya masih bagus. Kompos mentis, pasiennya tidak cemas, ya, pasiennya cenderung tidak gelisah, dia masih kooperatif kalau kita tanya. Kalau kondisi berat, cenderung pasiennya sudah mulai agitasi, cenderung pasiennya sudah mulai gelisah, karena dia rasanya nafasnya sudah mulai, dia apa istilahnya ya, dia nggak bisa tarik nafas panjang, nafasnya cenderung pendek, ya, maksudnya dia harus betul-betul mengatur dia punya apa istilahnya pola nafas supaya dia tidak terlalu susah. Ya, untuk frekuensi nafas kalau ringan sedang biasanya frekuensinya tidak melebihi 30 kali. Jadi dia masih bisa mengatur nafasnya secara baik meskipun nilai normal frekuensi pernafasan yang normal itu kan sekitar 18 sampai 22 kali. Kalau yang ringan sedang itu dia tidak sampai 30. Jadi dia hanya main di 24 kali per menit, 26 kali per menit. Jadi pasiennya biasanya cenderung masih kooperatif. Dan kalau di ringan sedang dia tidak ada memerlukan bantuan dari otot-otot bantu nafas yang lain atau cenderung tidak ada retraksi. Frekuensi nadi cenderung akan takikardi tapi tidak melebihi dari 120 kali per menit. Kalau untuk kondisi berat, biasanya pasien akan cenderung frekuensi nafasnya lebih dari 30 kali. Jadi frekuensi nafasnya itu biasanya dia pernafasannya cepat dan dangkal. Jadi dia kayak orang memburu, dia punya frekuensi nafas. Ya, dia sudah mulai memperlihatkan adanya memerlukan bantuan otot bantu nafas yang lain, ya, sudah cenderung ada retraksi, frekuensi nadi biasanya cenderung lebih cepat, biasanya lebih dari 120 kali per menit. Kalau yang mengancam jiwa, biasanya pasiennya pasti tidak akan bisa kita anamnesis, karena dia biasanya datang dengan kesadaran somnolen atau bahkan bisa koma karena dia desaturasi, ya. Biasanya pernafasannya sudah mulai paradoksal. Biasanya kesadarannya cenderung jelek. Ini adalah derajat asma sesuai dengan kondisi eksaserbasi. Nah, kira-kira dari kondisi diagnosis asma bronchial ini bagaimana cara apa saja sih penyakit yang bisa kita DD, ya? Kalau kita kalian biasa dengar differential diagnosis, ya, atau diagnosis banding, biasanya kita mendiagnosis banding si asma bronchial ini dengan kondisi bronkitis kronik, emfisema paru, ya, gagal jantung kiri, emboli paru, ataupun terkadang juga biasa kita DD dengan stenosis trachea ataupun karsinoma bronkus, ya, biasanya seperti itu.
Cuman dari seluruh diagnosis yang di sini memang sama-sama memberikan gejala sesak nafas, tapi ada perbedaan-perbedaan yang mencolok di antara dari asma bronhial seperti bronkitis kronik. Memang dia memberikan gejala sesak, tapi biasanya cenderung kita tidak mendapatkan adanya mengi biasanya. Emfisema paru biasanya cenderung dia lebih berkaitan erat dengan PPOK atau usia-usia tua misalnya. Kalau gagal jantung kiri, dia juga sesak, tapi cenderung kita tidak mendapatkan wheezing di seluruh paru. Kita hanya mendapatkan di wheezing di lokasi-lokasi tertentu biasanya. Ya, terkadang pasien-pasien CHF juga kadang kita mendapatkan auskultasi wheezing. Kalau emboli paru, dia juga bisa memberikan sesak, tapi dia tidak ada wheezing. Dan ini yang mencolok adalah dari hasil EKG-nya. Ya, dari hasil EKG-nya dia memberikan gambaran yang S dalam, Q dalam, dan T inverted. Itu yang membedakan. Kalau asma, orang asma kita EKG cenderung EKG-nya akan normal. Ya, untuk stenosis trachea dan karsinoma bronkus biasanya ini memerlukan pemeriksaan yang lebih spesifik. Seperti itu. Nah, setelah kita menentukan alur diagnosa ya secara anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, kita sudah menentukan oh ini pasien derajat asmanya ternyata dia derajatnya ringan sedang saja ataukah bahkan dia berat atau bahkan dia mengancam jiwa ya. Cuman untuk materi hari ini saya akan berfokus pada kondisi asma stabil. Karena kalau untuk kondisi asma berat biasanya sudah bukan dokter umum yang menangani, biasanya langsung kita konsul ke ICU untuk penanganan intubasi. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah siklus tata laksana dari penanganan asma bronkial. Yang pertama adalah kita pasti mengassess, ya. Yang kedua kita mengadjust, dan ketiga kita melihat responnya si pasien. Untuk mengassess, kita mulai mengkonfirmasi diagnosis bila kita perlukan, kita mengkontrol gejala dan faktor resiko yang dapat dimodifikasi seperti fungsi paru, ya fungsi paru ini maksudnya dari hasil pemeriksaan spirometri, terus kita lihat komorbidnya, bagaimana dia menggunakan inhalernya, apakah dia patuh dalam kesehariannya menggunakan obat yang kita berikan, dan tujuan pasiennya. Maksudnya tujuan pasiennya ini maksudnya untuk supaya pasiennya asmanya terkontrol gitu maksudnya. Kalau untuk adjust, pasti kita mulai akan memberikan tata laksana terhadap faktor resiko biasanya ya. Faktor resiko yang dapat dimodifikasi, terus kita menjelaskan strategi non-farmakologinya kepada pasien, kita mengedukasi dengan latihan keterampilan. Latihan keterampilan ini di mana kita melatih bagaimana caranya dia menggunakan obatnya, ya, serta memberikan terapi medikasi untuk kondisi asma si pasien. Setelah kita mengakses, memberikan terapi, malah kita akan melangkah ke mereview respon si pasien. Mulailah kita lihat apakah gejalanya perbaikan, eksaserbasinya teratasi atau tidak, ya. Kita lihat apakah ada efek samping, ya, fungsi parunya perbaikan atau tidak, kepuasan pasien bagaimana dengan kondisinya saat sebelum dia masuk UGD dan setelah dia mendapatkan terapi. Nah, ini adalah alur penerimaan pasien asma ketika nanti kalian berada di UGD ya, pada triase ya, di ruang triase. Biasanya pertama pasti kita akan menilai dia punya airway. Ya, kita nilai dia punya airway, apakah ada obstruksi atau tidak, kita menilai dia punya pernafasan, dan kita menilai dia punya sirkulasi. Sirkulasi di mana kita melihat dia punya hemodinamik. Ya, tanda vital,
tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi nafas, dan suhu biasanya. Nah, setelah kita melakukan penilaian awal, kita melihat apakah si pasiennya ini ada gejala somnolen, ya, somnolen itu mengantuk, apakah ada gejala keagitasi, ya, ataukah ada gejala silent chest. Kalau pasiennya tidak cenderung somnolen, pasiennya cenderung kooperatif, ya, pasiennya masih bisa berbicara kalimat utuh, berarti kita mengirimkan dia ke triase dengan sesuai status klinisnya. Apakah klinisnya dia masuk di ya, kalau sesuai tadi yang derajat eksaserbasi, kita lihat apakah dia masuk di status ringan sedang, ataukah dia masuk di status berat, ataukah yang di status mengancam jiwa. Ya, sekarang kita fokus yang di ringan sedang. Ya, kalau yang untuk ringan sedang seperti yang telah dijelaskan tadi, pasien masih bisa berbicara kalimat secara utuh. Jadi dia masih bisa memaparkan keluhannya dengan baik, dengan kooperatif. Ya, biasanya pasiennya posisi duduknya masih bisa posisi duduk tegak. Kalau ringan sedang, dia tidak ada condong membungkuk ke depan. Pasien tidak ada kondisi agitasi, ya, maksudnya dia tidak ada tidak terlihat cemas, tidak terlihat gelisah, frekuensi nafas memang meningkat tapi tidak melebihi dari 30 kali per menit, frekuensi nadi cenderung di 100 sampai 120 kali per menit, saturasi oksigen masih tanpa bantuan oksigen biasa dia cenderung masih di kisaran 90 sampai 95%, ya. PEP-nya masih prediksi nilainya masih cenderung di atas 80%. Biasanya kita masih menganggap oh si pasien ini dalam kondisi eksaserbasi ringan atau eksaserbasi sedang. Nah, ketika kita sudah mendapat menentukan bahwa dia derajat eksaserbasinya dia ringan, maka kita sudah mulai memberikan pengobatan agonis beta 2 kerja singkat atau SABA, ya. SABA itu yang short acting, ya. Mulai kita pertimbangkan inhaler kortikosteroid, ya, dosis rendah, terus memberikan oksigen untuk membantu menaikkan saturasi oksigen yang dipertahankan sampai 93 sampai 95%. Setelah itu kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, ternyata oh kondisinya perbaikan, kondisi si pasiennya ini, pasiennya wheezing-nya berkurang, ya, frekuensi nadinya sudah mulai cenderung normal, ya, tidak terlalu palpitasi, terus frekuensi nafasnya sudah mulai cenderung normal, sudah kurang dari 30 kali per menit, ya, biasanya seperti, maksudnya dia sudah main di sekitaran 18 sampai 20 kali, ya, ada perbaikan, maka kita sudah lakukan pemeriksaan spirometri atau uji fungsi paru. Kalau memang dia punya FEP dan kapasitas vital paksanya masih di sekitar 60 sampai 80%, berarti kita masih menganggap oh si pasien ini derajat sedang. Sebenarnya pasiennya bisa pulang ke rumah dengan catatan kita memberikan pengobatan, ya. Tapi ketika kita evaluasi kondisi yang tadi dia tidak mengalami perbaikan, pemberian SABA, pemberian ICS, inhaler corticosteroid dosis rendah, pemberian oksigen, itu harus kita evaluasi ulang. Jadi pemberian SABA ini bisa kita ulang 2 sampai 3 kali dalam 30 menit. Setelah itu baru kita evaluasi ulang. Ya, jadi ini alur penerimaan pada saat nanti di triase atau di UGD. Nah, ini adalah pengobatan pengontrol awal yang disarankan pada orang dewasa dan remaja dengan diagnosis asma
tapi dalam kondisi stabil. Ini sesuai dengan guideline GINA yang terbaru, ya. Jadi kalau untuk asma biasanya kita menggunakan guideline dari GINA atau PDPI punya, ya, Perhimpunan Dokter Paru. Jadi misalnya kita menilai awal, kita mengkonfirmasi diagnosis, ya, kita melihat gejala, kita melihat komorbid, kita mengakses awal tadi, ya, kita melihat dia teknik penggunaan inhalernya bagaimana, apakah dia patuh atau tidak, ya. Ketika kita sudah mendapatkan, oh ternyata si pasien ini gejalanya sering kambuh lebih dari kurang 2 kali dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan ya kadang kambuh 1 kali, tidak lebih dari 2 kali, berarti kita masuk di terapi langkah pertama. Langkah pertama, kita bisa memberikan inhaler kortikosteroid dosis rendah dengan kombinasi formoterol jika diperlukan. Kalau zaman dulu, ya, maksudnya ini kan konsensus saat ini itu sudah direvisi beberapa kali. Waktu zaman dulu, zaman-zaman 5-10 tahun yang lalu, kita belum menggunakan inhaler kortikosteroid. Jadi kita masih menggunakan SABA tunggal. Untuk saat ini, SABA tunggal sudah tidak disarankan penggunaan secara tersendiri. Jadi SABA sudah harus dikombinasi dengan inhaler kortikosteroid. Nah, itu kalau dia gejalanya ringan. Kalau dia dalam 1 bulan, dia tidak kambuh lebih dari 2 kali. Atau kambuhnya hanya sesekali atau bahkan tidak pernah kambuh. Tapi ketika gejala si pasien sudah mengeluhkan, dokter dalam 1 bulan, saya kambuh sesaknya itu 2-3 kali, dokter. Tapi tidak setiap hari. Tapi dalam 1 bulan, dia kambuhnya 2-3 kali, berarti kita masuk di pengobatan langkah kedua. Jadi kita sudah mulai memberikan kortikosteroid inhalasi dosis rendah secara harian, atau kita memberikan kortikosteroid inhalasi yang dikombinasi dengan formoterol. Ya. Nah, langkah 3 itu kita sudah mulai biasanya kita sudah tidak menggunakan SABA. Jadi kita menggunakan yang long acting, yang kerja panjang, beta 2 agonis yang kerja panjang jika pasiennya mengeluhkan gejalanya sudah hampir tiap hari, sering terbangun tengah malam, dalam 1 minggu itu lebih dari 1 kali. Jadi kalau kalian di rumah punya saudara, ya, atau punya sepupu dengan asma, coba perhatikan tiap malam kira-kira dia bangun berapa. Dalam 1 minggu, tiap malam itu ada berapa kali dia bangun. Kalau dia bangun lebih dari 1 kali per minggu, serangan malam, bisa jadi dia sudah harus menggunakan yang long acting. Jadi dia menggunakan kortikosteroid inhalasi yang dikombinasi dengan long acting agonis, long acting beta 2 agonis. Kalau langkah 4 biasanya dia masuk ke gejala, yang 3-4 ini dia sudah masuk gejala berat, ya. Kalau yang keempat biasanya gejalanya sudah hampir tiap hari, sering terbangun tengah malam lebih dari 1 kali per minggu, dengan sudah mulai adanya penurunan fungsi paru. Ya, jadi penurunan hasil spirometrinya itu cenderung sudah jelek, biasanya di sekitaran 60-80%. Nah, pengobatan yang bisa kita ambil adalah dengan pemberian kortikosteroid inhalasi dosis sedang yang dikombinasi dengan long acting beta 2 agonis. Ya, pilihan terapi yang lain ini sudah biasa ditambahkan, biasanya kita sudah memberikan obat oral atau anti leukotrin, ya. Jadi kita bisa memberikan dia obat-obatan anti leukotrin secara oral. Kalau yang dia sudah berat, ya, sudah yang penurunan fungsi paru yang jelek,
sesaknya hampir tiap hari, tiap malam dia hampir kambuh terus, maka itu kita sudah mengambil pengobatan yang langkah paling terakhir. Kita memberikan dia corticosteroid inhaler dengan dosis tinggi, dikombinasi dengan LABA, dan terkadang membutuhkan obat kortikosteroid secara oral atau kortikosteroid yang secara sistemik. Tapi biasanya itu kita mengganti obatnya karena seperti yang kita tahu kalau dengan pengobatan oral kortikosteroid secara sistemik itu efek samping yang paling kita takutkan karena dia bisa menyebabkan osteoporosis, ya, bisa menyebabkan moon phase, bisa menyebabkan Cushing, ya, bisa menyebabkan kenaikan kadar glukosa darah. Jadi itu kita lebih hati-hati biasanya. Ya, ini untuk tahapan penata laksanaan asma stabil. Ini sama, ya. Ini pengobatan pengontrol ini yang secara simpel. Jadi yang pertama tadi kita mengakses, ya, konfirmasi, diagnosis, kontrol gejala. Kita lihat bagaimana dia punya gejala, ya. Kalau dia cenderung gejalanya lebih berat, hampir setiap hari, ya, dengan kekambuhan pada malam hari hampir setiap hari, sudah ada penurunan fungsi paru, berarti kita langsung masuk di tahap 4. Ya, kalau dia gejalanya tiap hari tapi terbangun lebih dari 1 kali per minggu, berarti dia masuk di tahap 3. Kalau dia gejalanya lebih 2 kali per bulan atau lebih, dia masuk di tahap 2. Di tahap 2, kalau dia gejalanya kurang dari 1 kali, ya, maksudnya dalam per minggu, dalam malam dia biasanya tidak selalu kambuh, dia masih masuk di tahap 1 atau yang kortikosteroid dosis rendah. Ya, ini simpelnya yang tadi. Nah, ini adalah beberapa contoh obat yang biasanya kita gunakan pada saat untuk menterapi pasien-pasien dengan asma. Yang paling banyak sampai saat ini yang digunakan adalah budesonide atau yang biasa kita dengar dengan obat yang biasa disebut sebagai Combifen. Ya, kalau untuk beta 2 agonis yang SABA, ya, yang SABA itu dia contoh obatnya seperti fenoterol, procaterol, salbutamol, ya, atau albuterol atau terbutalin. Kalau yang LABA, dia formoterol dan salmeterol. Yang paling banyak beredar di rumah sakit, ya, di apotik-apotik yang sering kita dengar itu adalah salbutamol. Ya, itu yang sering dipakai. Nah, ini adalah dosis-dosis sediaan agonis yang SABA. Ya, kalau salbutamol itu dia sediaan obatnya biasanya bentuknya IDT, ya. Jadi obat-obat asma itu dia bentuknya banyak. Ada IDT, ada MDI, ya. Ini saya lupa kasih masuk di sini. Bentukannya banyak. Jadi obat-obat asma biasanya di apotek itu ada yang bentuknya puff, ada yang bentuknya serbuk, ada yang bentuknya dia bulat, itu yang dihirup. Ya, ini salah satu contoh-contoh yang banyak beredar di apotik dan banyak sering kita pakai. Salah satunya adalah salbutamol, fenoterol, procaterol, dan terbutalin. Oke, terima kasih. Sekian dari materi yang saya bawakan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan, Dek. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Andi Anissa Ramadhani, spesialis penyakit dalam yang sudah membawakan materi dengan begitu sangat baik, dan tentunya materi yang disampaikan sangat berguna dan sangat bermanfaat. Baik dokter, mohon izin sebelumnya dokter, sebelum kita masuk di sesi diskusi, selanjutnya itu pengerjaan post-test terlebih dahulu kepada peserta dokter. Tapi dokter mohon izin dokter. Ya, silahkan Dek.
Baik, selanjutnya adalah pengerjaan post-test kepada peserta yang sudah tergabung. Untuk link post-testnya sudah bisa diakses melalui grup dan chat Zoom. Bisa apakah sudah bisa terbuka, sudah bisa diakses? Baik, jika sudah bisa diakses, untuk waktu pengerjaannya itu sama 5 menit. Mungkin untuk timernya bisa di-searchkan terlebih dahulu. Tapi dokter, mohon maaf sebelumnya dokter, apakah bisa stop start dulu dokter untuk PPT-nya dokter, tapi dokter. Baik, untuk waktu pengerjaan post testnya itu ada 5 menit. Baik, untuk waktu pengerjaan post test itu 5 menit dimulai dari sekarang.
Untuk waktu pengerjaan post test tinggal 10 detik. Baik, untuk waktu pengerjaan post test sudah habis, jadi bisa dikirimkan jawabannya. Baik, karena waktu untuk pengerjaan post test sudah habis, selanjutnya adalah kita masuk di sesi diskusi. Saya buka untuk bagi yang ingin bertanya. Baik, di sini sudah ada salah satu yang bertanya, yakni dari Safitri Alaising dari angkatan 2022. Tapi dokter, mohon izin untuk membacakan pertanyaannya. Sekarang penggunaan SABA harus dikombinasi dengan inhaler corticosteroid jika pada kondisi pasien dalam kondisi sedang dan berat dan hanya terdapat SABA. Apakah pengobatan ini masih dapat menolong untuk sementara, dokter? Tapi dokter. Oke, terima kasih ya pertanyaan dari Safitri. Kalau saya boleh tahu, ini maksudnya kalau untuk skenario yang Safitri tanyakan, apakah dia kondisinya berat dalam dia masuk IGD ataukah pengontrolnya? Kalau yang tadi kan kita jelaskan yang tadi dari Gina itu kan pengobatan dengan yang dia memang berat, tapi dia masih dalam kondisi stabil. Dia tidak masuk dalam kondisi skenario masuk IGD. Misalnya, kalau yang Safitri tanyakan, ini dalam skenario pasiennya masuk di UGD, kalau penanganan awal, tetap SABA bisa kita gunakan. Ya, dia tetap akan menolong. Karena itu bisa kita berikan untuk pengobatan awal di UGD. Tetap dibarengi dengan pemberian keluar. Oke. Bisa dibarengi dengan pemberian oksigen, ya. Namun kalau kondisi berat dengan skenario yang di skenario yang di UGD, cenderung biasanya SABA tetap kita berikan dia corticosteroid inhaler, tetap diberikan oksigen, bisa dipertimbangkan pemberian magnesium IV, ya, dengan pemberian kortikosteroid secara sistemik, baik oral ataupun secara injeksi. Tapi kalau dengan kondisi yang dia stabil, yang tadi dengan langkah-langkah 1, 2, 3, 4, dan 5, kalau memang di tempatnya, misalnya di setting di rumah sakit daerah ya, karena kan kalau biasanya itu di rumah sakit daerah, obat biasanya kurang. Biasanya tetap kita berikan hanya untuk sementara, tapi kita pasti langsung akan merujuk pasiennya ke fasilitas yang lebih lengkap. Karena kalau untuk dengan kondisi berat, misalnya yang dia harus membutuhkan terapi di langkah ketiga dan langkah keempat, SABA biasanya tidak menolong secara adekuat. Jadi kalau untuk dalam artian hanya pengobatan sementara, itu bisa kita berikan, daripada kita tidak berikan sama sekali. Seperti itu. Oke, jelas ya, Dek ya? Terima kasih, Dok. Jelas, Dok. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya, dokter. Selanjutnya di sini ada penanya kedua, yakni Andi Asti Amelia dari angkatan 2022. Di bagian manakah terjadinya penyumbatan pada penderita penyakit asma dan kapan kelainan asma dapat diturunkan dan dapat kambuh? Tapi dokter. Di bagian manakah terjadi penyumbatan pada penderita penyakit asma dan pada kelainan asma? Maksudnya kapan bagian manakah? Pasti jelas dia di bagian dada ya, Dek. Kalau anatomi, kalau dari patofisiologisnya, bagiannya itu dia yang mengalami penyempitan adalah di bronchiolusnya. Ya, untuk kapan kelainan asma dapat diturunkan, karena asma itu erat kaitannya dengan history alergik. Biasanya kalau memang kedua orang tuanya karena alergik itu kan genetik ya biasanya. Ya, jadi dengan biasanya kalau kalian ada yang asma, pasti cenderung ayah atau ibu
itu ada riwayat asma sebelumnya. Ataukah ayah sama ibunya carrier dengan alergi, biasanya anaknya lahir dengan kondisi alergi yang bisa memicu kondisi asma. Ya, dan dapat kambuh, kapan biasanya kondisi asma kambuh? Yang tadi seperti sudah dijelaskan di slide, dia bisa saja karena terpicu emosi, terpapar paparan alergen, bisa terpapar asap rokok, bisa karena adanya perubahan cuaca, ya, ataupun bisa dipicu oleh adanya infeksi virus seperti virus influenza. Ya, seperti itu. Baik, saya kembalikan lagi kepada penanya, Andi Asti Amelia, apakah sudah jelas atau masih ada tanggapan? ABK sudah jelas Dok. ABK. Baik, terima kasih kepada dokter atas jawabannya. Selanjutnya di sini ada penanya ketiga, yakni Aryan Fikri. Apakah orang tua baik, untuk penanya ketiga ada Aryan Fikri. Apakah orang tua yang memiliki penyakit asma akan memiliki anak dengan penyakit asma juga? Tapi dokter. Ya, jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan ya, Dek, kalau untuk maksudnya asma itu kan cenderung genetik ya. Jadi kalau memang orang tuanya ada histori asma, berarti biasanya kalau dia punya misalnya 2 atau 3 anak, biasa salah satunya itu akan mendapatkan kondisi yang sama, ya. Jadi ataupun keduanya, misalnya ibunya carrier alergi, ayahnya carrier alergi, biasanya anaknya lahir juga dengan alergi. Jadi kalau cenderung dia misalnya ada riwayat alergi, pada saat dia terpapar pencetus yang menyebabkan dia alergi, bisa saja dia masuk dalam kondisi asma. Jadi kalau kalau orang tuanya punya ada histori, pasti anaknya juga kena karena dia turunan genetik biasanya. Kalau yang nggak genetik itu yang cenderung yang penyakit paru obstruktif kronik, itu biasanya karena paparan rokok, ya, biasanya pada pasien-pasien perokok aktif, kalau tapi biasanya cenderung di usia tua, bukan usia muda, ya, itu. Baik, saya kembalikan lagi kepada penanya dari 2022, Aryan Fikri. Apakah sudah jelas atau ada yang masih mau ditanyakan? Baik, Kak, sudah jelas, Kak. Terima kasih banyak, Dok. Baik, selanjutnya di sini sudah ada raise hand dari 2021, yakni Febrian. Bisa bertanya. Tapi dokter dan teman-teman, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Tapi dokter, perkenalkan nama saya Muhammad Febrian Basri dari angkatan 2021, dokter. Tapi dokter mohon izin bertanya, sesuai yang sudah dokter jelaskan tadi di bagian derajat gejala asma yang di bagian kekerapan itu, dok, sudah kita jelaskan itu ada intermittent, persisten ringan, persisten sedang, dan persisten berat. Nah, derajat ini dokter sudah sesuai dengan gejala harian dan gejala mingguan, dokter. Tapi dokter, jika disesuaikan dengan tata laksananya, dokter, apakah misal dokter, apakah ini dari persisten ringan dapat naik statusnya ke persisten sedang atau persisten berat, dokter, tergantung dari tata laksananya, dokter. Tapi dokter mohon arahannya, dokter. Oke. Kalau untuk dari kondisi ya terkontrol, maksudnya ini terkontrol tidak terkontrol. Jadi kalau pada kondisi persisten ringan, ketika kan tadi kalau alur siklus tata laksana, kan yang pertama kita melihat assess ya, assess, adjust, review. Untuk assess pasti kita melihat bagaimana dia si pasien menggunakan teknik penggunaan inhaler yang pertama, dan yang kedua bagaimana kepatuhannya. Misalnya, ketika pasiennya tidak patuh, dia dari status persisten ringan sedang itu dia bisa naik ke status persisten dia bisa naik ke persisten sedang atau berat,
tergantung bagaimana dia kepatuhan pengobatannya. Nah, kalau ketika dia masuk dalam status kondisi persisten sedang atau persisten berat, maka langkah-langkah terapinya juga akan, misalnya kalau dia dari ringan ternyata pada saat dia datang ke kita dia masuk ke gejala dengan persisten berat, pasti langkah kita tidak akan mulai dari langkah pertama, Dek. Pasti kita akan loncat masuk ke langkah ketiga atau langkah keempat. Jadi seperti itu. Jadi sesuai memang dari derajat klinisnya dengan kita sesuaikan dengan terapi yang akan kita berikan. Dokter, baik dokter, terima kasih atas penjelasan dokter. Mohon izin dokter, saya ingin bertanya lagi satu dokter tentang ini dok, apakah hasil spirometri dok yang di bagian peningkatan bronchodilator itu dok, apakah mempengaruhi derajatnya dok? Apakah misalnya dok, apakah mengalami perubahan status dok dikarenakan dari hasil spirometri dok, tapi dokter? Kalau perubahan dari derajat spirometri, kita nggak lihat dia, bukan dari derajat perubahan status dia persisten berat, persisten ringan ya, tapi kita lebih melihat evaluasi klinis pada saat itu, apakah kondisi eksaserbasinya itu tertangani atau tidak. Jadi bukan dilihat dari dia punya kondisi, apakah dia dari persisten berat pada saat dari hasil spirometri setelah diuji bronchodilator dia naik, maka dia akan turun ke persisten ringan, itu tidak. Jadi itu kita hanya mengevaluasi kondisi klinisnya apakah eksaserbasinya tertangani atau tidak. Tapi oh iya baik dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya dokter. Mungkin dari saya sudah cukup dokter. Terima kasih banyak dokter. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Baik, untuk di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi untuk penanya terakhir, saya berikan kepada Andi Nadia Salsabila Ilham. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan dokter mengenai orang yang memiliki riwayat penyakit asma, tetapi ia juga merupakan perokok berat? Tapi dokter. Oke, kalau untuk tanggapan ya Dek, kalau tanggapan sih secara ilmiah, kalau dia dengan asma, dengan perokok berat, sebenarnya pasti nggak akan bisa. Cenderung biasanya pasien dengan asma pasti dia tidak akan pernah memerokok. Kalau dia paham dengan dia punya kondisi, ya, karena pada kondisi asma, jangankan dia perokok, terpapar dengan asap rokok sedikit saja itu dia memicu dia punya kondisi. Tapi kalau dengan asma dengan perokok berat, kalau saya sih pasti agak berat dia punya kondisi ya, pasti dia tidak akan datang ke kita dengan kondisi persisten ringan atau berat, pasti dia akan masuk ke kita dengan kondisi persisten berat atau bahkan dia masuk dengan situasi yang mengancam jiwa atau silent chest biasanya. Tapi kalau sampai saat ini saya ketemu pasien, jarang sekali saya mendapatkan pasien dengan asma dengan histori merokok. Karena dia selalu mengatakan, saya terpapar asap rokok saja sedikit dokter, pasti saya punya asma sudah kambuh. Jadi saya nggak pernah ketemu pasien, kecuali kalau pasien PPOK. Ya, berbeda dengan pasien asma. Kalau pasien PPOK pasti dia akan punya histori riwayat merokok lebih dari 20 tahun, 10 tahun atau bahkan memang dia dari usia kecil. Kalau yang tapi bukan pasien asma, ini pasien PPOK biasanya lebih banyak ya, dengan pasien usia-usia tua biasanya. Baik, saya kembalikan lagi kepada Andi Nadia Salsabila. Apakah jawaban dari dokter sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Saya kembalikan. Tapi Kak sudah jelas Kak. Baik, mungkin tapi dokter mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir dokter. Jadi dokter selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dilanjutkan dengan penyerahan dokter.
Baik, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri, yakni Dr. Andi Anissa Ramadhani, spesialis penyakit dalam. Mungkin dari teman-teman yang bertugas, mungkin bisa di screenshot. Oke, baik, terima kasih. Masuk untuk screen 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Baik, selanjutnya adalah penyerahan plakat. Baik, selanjutnya adalah pemberian plakat, mungkin dari teman-teman Infokom. Sampai Brahma, sudah selesai. Ya, terima kasih, Dek.